Kita juga melihat Adis Kadir ini tentu kondisinya adalah dalam kasus tunjangan perumahan DPR. Ia bermasalah. Kemudian ia juga menerima penonaktifan sementara. Jangan-jangan fit and proper test DPR ini adalah tergantung dari pesanan pemerintah atau tergantung dari pesanan di dalam permusyawaratan DPR itu sendiri. DPR tidak pernah belajar. Sudah 2 politisi dari DPR yang bermasalah sebagai hakim MK. Presiden Prabowo Subianto melantik Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi dan Juda Agung mengisi kursi kosong Wakil Menteri Keuangan. Pelantikan dua tokoh ini diiringi isu miring di baliknya, mulai dari soal dugaan tukar guling kursi Wamenku, Juda Agung, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia, hingga kilatnya proses penunjukan Adis Kadir dan dugaan Presiden buruk independensi MK ketika sosok dengan latar belakang politis hadir menjadi pengawas konstitusi. Untuk membahasnya, tersambung bersama saya dalam Tribun News on Focus kali ini, pengamat politik Citra Institute Efriza. Selamat malam, Bang Efriza. Selamat malam, Mas Agung. Selamat malam, Tribuners dan Tribun on Focus. Baik, saya ingin masuk ke pelantikan Juda Agung untuk mengisi kursi Wamenku terlebih dahulu, Bang Efriza. Bagaimana Bang Efriza melihat proses pelantikan ini? Ya, apa yang terjadi di Juda Agung dengan Pak Thomas Juwandono atau Pak Tommy ini memperlihatkan memang ada hal yang diinginkan oleh pemerintah, dan hal yang diinginkan ini tentu adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi dengan skala ataupun dengan asumsi sebesar 8%. Itu keinginannya dari pemerintahan ini, pertumbuhan ekonomi meningkat menjadi 8%. Sisi yang lain, ini juga menunjukkan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan cara memadukan antara 3 hal sekaligus, yaitu di fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Dan untuk mencapai hal itu tentu dilakukanlah atau bahasanya tukar guling atau pertukaran. Pak Juda Agung diminta untuk mengundurkan diri sebagai Deputi Gubernur BI, kemudian dari hal itu Gubernur BI memajukan nama Pak Thomas Juwandono atau Pak Tommy bersama Pak Solikin dan satu orang lagi, yang keduanya dari BI, kemudian fit and proper test. Namun sudah diketahui bahwa kemungkinan besar dan tidak pernah ada efek kejutan, pemerintahan ini terjadi perubahan. Wamenku-nya itu dari Pak Thomas menjadi Juda Agung. Deputi Gubernur BI-nya dari Juda Agung menjadi Pak Tommy. Dan ini adalah bentuk dari untuk upaya mencapai target 8% dengan mengkombinasikan salah satu dari istilah yang digunakan oleh Pak Tommy adalah gerak, yaitu akselerasi antara fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Dan ini sudah dilakukan sejak November 2025. Baik, lalu kalau menurut analisis Anda, apakah praktik yang bisa dikatakan sebagai tukar guling tadi ini termasuk hal yang wajar atau lumrah dalam suatu pemerintahan, Bang Efriza? Ya, kalau melihat fakta nyatanya, ini adalah sesuatu yang baru terjadi. Dan mengapa dikatakan baru? Karena diasumsikan, sekali lagi diasumsikan, ada intervensi dari pemerintah dan dikhawatirkan adalah Bank Indonesia ini akan tidak lagi independensi dalam menjaga moneter Indonesia. Dan ini tentu
menjadi sebuah polemik di masyarakat. Apalagi dengan fakta bahwa Pak Tommy pun sudah mengakui ia tidak punya atau belum berpengalaman dalam hal moneter. Sementara di sisi yang lain itu adalah bagian kerjanya, bagian yang harus dipelajari, dipahaminya dengan cara sambil berjalan, sambil belajar. Maka November 2025 rapat gabungan itu di Gubernur BI terjadi adanya Wamenkyu, dan itu sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan memang ada hal yang sangat diinginkan pemerintah, yaitu mempercepat ekonomi Indonesia, pertumbuhannya. Dan tentu keselarasan ini harus dijaga dengan tadi, akselerasi antara fiskal, moneter dengan sektor keuangan. Dan dengan memadukan hal tersebut, saya rasa asumsi pemerintah kedua-duanya bisa berjalan dengan baik. Soal independensi dari Bank Indonesia ini tetap terjaga karena keputusannya adalah kolektif secara bersama pimpinan, artinya kolektif kolegial. Dan yang berikutnya adalah bagaimana dengan situasi pemerintah. Pemerintah tentu akhirnya belajar memahami urusan dari moneter dengan masuknya Pak Judagung. Dan ini saya rasa hal yang menunjukkan pemerintah mencoba memadukan dua hal itu. Dan artinya tahun ini pemerintah berupaya untuk memajukan ekonomi Indonesia karena kita bisa lihat gonjang-ganjingnya dari pemilihan ataupun proses pemilihan Deputi Gubernur BI, kemudian mundurnya OJK, kemudian mundurnya dari BEI itu sendiri, Bursa Efek Indonesia. Dan ini semua tentu bukan sesuatu yang tidak berkesinambungan, apalagi jika ditarik ke pasca Agustus. Pergantian reshuffle dari Bu Sri Mulyani kepada Pak Purbaya. Artinya memang konsentrasi dari Pak Prabowo adalah ekonomi. Baik, lalu kalau dari sisi etika politik Bang Efriza, apakah pertukaran jabatan ini cukup transparan dan akuntabel bagi publik? Apalagi dalam pengakuannya, Juda Agung memang mundur dari BI karena sudah sejak lama diinfokan untuk menjadi Wakil Menteri Keuangan. Iya, kalau dari prosesnya itu tentu kita tidak bisa menyatakan bahwa proses ini tidak sah. Proses ini melanggar etika, sama seperti kasus di MK. Namun, ataupun dalam proses MK ya, yang saya maksud kasus itu proses pemilihan hakim MK yang sekarang. Namun, sekali lagi, yang menjadi persoalan adalah itu tadi, kekhawatiran intervensi pemerintah. Dan kekhawatiran ini akan berpengaruh kepada kepercayaan pasar. Dan kepercayaan pasar, banyak asumsi yang menyatakan ada yang menganggap tergantung dari kepemimpinan. Tapi ada juga pula yang merasa bahwa itu juga terlihat dari bagaimana prosesnya atau kebijakannya nanti yang diambil. Bagaimana situasi menghadapi polemik atau menghadapi permasalahan, pengambilan keputusannya seperti apa. Dan ini tentu tidak serta-merta memang Pak Tommy ini bisa mengambil keputusan secara pribadi, tapi tentu ia sebagai Deputi Gubernur BI tentu dapat mempengaruhi. Dan ini adalah suatu hal yang saya rasa baru terjadi, dan kita perlu melihat apakah proses ini berhasil atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, independensi dari BI ini masih terjaga atau tidak. Dan yang ketiga adalah bagaimana ketika menghadapi persoalan menurunnya kepercayaan pasar. Karena tentu saja pemerintah akan menghadirkan berbagai kebijakan sekaligus, baik itu moneter, fiskal maupun sektor keuangan, untuk menggenjot
pertumbuhannya dan menjaga stabilitas keuangan ini adalah sesuatu yang sangat penting, dan inilah gunanya BI itu sendiri untuk menjaga dari sisi moneter Indonesia. Dan ini artinya kepercayaan publik saat ini bisa dianggap masih wait and see atau masih melihat dan mempelajari. Begitu juga pasar, begitu juga para investor. Namun lagi-lagi kepastian ini harus ada dari sisi pemerintah. Pemerintah sudah menyatakan kepastiannya independensi dari BI itu tetap ada karena sejak tahun 99. Itu yang pertama. Yang kedua, keputusannya kolektif kolegial. Dan yang ketiga adalah kenyataan bahwa masih adanya ruang dari apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo beberapa hari ini. Ruang apa? Ruang berkomunikasi dengan masyarakat, seperti dengan oposisi, kemudian dengan kelompok Islam, kemudian mendengar dari Menlu maupun Wamenlu. Artinya Pak Prabowo mengambil pendekatan secara komunitatif, pendekatan secara kompromi, pendekatan secara kesantunan, kemufakatan, dan saya rasa ini yang perlu terus dijalankan agar kepercayaan pasar itu tetap menguat dan kita tidak berlarut-larut dalam proses apakah tukar guling ini positif atau negatif. Artinya sudah harus berjalan, bekerja dengan baik. Oke, sebelum pelantikan saja ini kan kemarin sudah gaduh di publik Bang Efriza ya terkait dengan posisi Thomas Juwandono atau Pak Tommy yang notabene merupakan keponakan dari Presiden dan akan menjabat sebagai Deputi Gubernur BI seperti itu. Lalu banyak juga yang membandingkan dengan rekam jejaknya, dua pesaingnya yang dinilai lebih berbobot. Lalu kalau sekarang kan puncaknya memang sudah sah seperti itu menjadi Deputi Gubernur BI. Apa yang sebenarnya nanti, apakah nanti persepsi buruk masyarakat ini akan bergeser seiring berkembangnya waktu atau bagaimana? Ya, tentu saja persepsi dari publik ini tentu melihat bagaimana pengelolaan pemerintah terhadap ekonomi. Baik itu yang pasti dilihat bukan sekedar pemerintahnya saja, tapi juga OJK-nya, BEI-nya, kemudian juga dari BI-nya itu sendiri. Artinya semua itu satu kesatuan yang berkelindan. Dan ini tentu menjadi sebuah hal yang seperti dikatakan atau menjadi istilah atau akronimnya dari Pak Tommy, gerak itu sendiri. Bagaimana government atau governance itu kuat. Kemudian bagaimana E-nya, efektivitas kebijakan. Kemudian resiliensinya, bagaimana resiliensi terhadap keuangan atau sektor keuangan, adaptasinya. Itu adalah menunjukkan sebuah akronimnya, kemudian adaptif, dan yang terakhir K-nya adalah keberlanjutan. Kelima hal ini tentu menjadi satu kesatuan dari tiga fondasi itu sendiri. Fiskal, moneter, sektor keuangan, dan keberlanjutan transformasi keuangan. Niatnya Pak Tommy memang baik, niatnya pemerintah memang baik, bahwa pemerintah ingin dalam hal likuiditas maupun suku bunga ini berjalan dengan baik, berjalan sesuai untuk kemajuan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, namun yang menjadi persoalan atau dinamikanya bagaimana menjaga independensi dari BI itu sendiri. Karena ada contoh misalnya dalam suku bunga. BI tetap harus menjaga suku bunga supaya jangan sampai nanti diintervensi hanya untuk pertumbuhan, malah yang terjadi kemerosotan ekonomi di masyarakat. Dan ini artinya independensi ini harus benar-benar kuat. Dan tentu semua hal ini dimulai dan dilakukan melalui dua hal sekaligus. Bagaimana pengelolaan atau tata kelola pemerintahan dan lembaga-lembaganya bekerja dengan baik. Dan yang kedua adalah kebijakan
yang bermanfaat dihasilkan oleh berbagai upaya baik pemerintah maupun lembaga-lembaga instansi lainnya. Oke, jadi untuk BI yang harus diperhatikan adalah nanti independensinya seperti apa ke depan. Lalu untuk terkait Juda Agung yang menjadi Wakil Menteri Keuangan, Bang Efriza, ini sebenarnya apa analisis Anda terkait tantangan ke depan, melihat rekam jejak beliau yang di BI sekian lama dan nanti akan membantu Menteri Keuangan Purbaya dalam mengurus keuangan tanah air. Apa tantangan yang bisa dihadapi oleh Pak Juda Agung ini? Iya, tantangan Pak Juda Agung ini jelas. Bagaimana ia menjaga dari pengalamannya Hmm. mengelola moneter. Dan Hmm. ia tentu tidak ingin apa yang terjadi, keputusan misalnya dari Menteri Keuangan mengganggu ekonomi Indonesia dan terutama berpengaruh terhadap BI. Karena ia berasal dari BI dan ia tentu berpengalaman. Dan tentu ini artinya Pak Juda Agung ini harus benar-benar memanfaatkan bagaimana pengalaman fiskalnya ataupun moneternya yang berada di BI ini dibawa untuk berkoordinasi dengan Pak Purbaya. Karena kita melihat Pak Purbaya ini, kalau saya sendiri melihat Pak Purbaya secara pribadi, secara komunikasi maupun secara sikap, ia baik, bagus, namun secara pengambilan kebijakan atau keputusan ia kurang. Dan ini artinya ada persoalan yang masih perlu diperbaiki. Dalam tata kelola di internalnya ia sedang memperbaiki, tapi bagaimana menghasilkan kebijakan, dan ini yang menjadi hal terpenting. Dan begitu juga dengan bagaimana ia bisa meresapi ataupun melakukan upaya mengikuti apa yang diinginkan oleh Pak Presiden Prabowo. Dan ini adalah suatu hal yang harus dijalankan dengan baik. Dan saya rasa inilah jalan keluar atau jalan supaya tidak terjadi polemik antara BI dengan Menkyu terkait dengan fiskal maupun moneter, maka terjadilah pertukaran. Dan adanya Pak Juda Agung ini semestinya dan diharapkan ia dapat menguatkan moneter Indonesia, dapat menghasilkan dan membantu kebijakan fiskal di Indonesia, dan pertumbuhan ekonomi sekaligus stabilitas ekonomi itu bisa terjaga. Karena pengalaman dirinya dan pengalaman Pak Tommy ini yang saya rasa kedua-duanya perlu untuk turut membantu dan mempengaruhi instansi yang sekarang mereka hadir, mereka bekerja, tapi jangan sampai menjadi sebuah kegagalan. Itu adalah poin terpenting. Jangan sampai ada kegagalan. Baik, lalu yang dilantik hari ini kan juga ada Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi, Bang Efriza. Sosok ini tapi dinilai punya track record dan juga polemik, bahkan hingga pemilihannya juga dinilai janggal, Bang Efriza. Bagaimana Anda melihat pelantikan Adis Kadir ini? Ya, apa yang terjadi dengan Pak Adis Kadir ini kita melihat dan kita bisa ambil angle terpenting dari pernyataan yang dilakukan oleh Pak Bambang Pacul bahwa DPR sebagai pemilih dari MK atau hakim MK ingin kebijakan dirinya, kebijakan DPR itu bisa dijaga oleh MK. Dan saya rasa ini kata kuncinya. Dan ini kita lihat dalam berbagai kasus terjadi. Pak Aswanto tiba-tiba dipaksa diganti oleh Pak Guntur Hamzah. Kemudian masuknya Pak Arsul Sani. Dan masuknya Pak Arsul Sani juga saat itu sebagai wakil ketua MPR. Dan dia begitu penting, tapi posisinya, sekali lagi posisinya di P3 itu sedang tidak baik-baik saja. Artinya
ia diberikan rumah baru atau naungan baru untuk bekerja. Dan tempat bekerja baru itulah di MK. Artinya dia diselamatkan dari kondisi hiruk pikuk P3. Berikutnya yang ketiga adalah kondisi dari Adis Kadir. Kita juga melihat Adis Kadir ini tentu kondisinya adalah dalam kasus tunjangan perumahan DPR. Ia bermasalah. Kemudian ia juga menerima penonaktifan sementara. Dan karena ia merasa bahwa kalau menjabat sebagai wakil ketua DPR kembali, ia akan diganggu dan sisi yang lain tidak menguntungkan bagi keluarganya maupun melihat nilai tersendiri secara pribadi maupun Golkar maupun keluarga Pak Adis Kadir, maka apa yang terjadi? Ia menguntungkan masuk kepada hakim MK. Satu sisi menguntungkan bagi dirinya karena ia tidak lagi disorot oleh masyarakat, karena pasti ada beban setelah nonaktif menjadi aktif, apalagi nonaktifnya karena kasus. Kasus yang demonstrasi berujung anarki. Dan yang kedua adalah tentu menguntungkan bagi dirinya. Karena anaknya bisa naik menggantikan dirinya, yang suara kedua, Adela ini. Dan ini artinya apa? Sangat menguntungkan. Dan saya rasa secara manusiawi, secara manusia, itu adalah keuntungan berlipat dan itu adalah konsekuensi yang ia pasti akan pilih. Dan tidak ada yang salah dalam proses formalnya. Karena prosesnya itu dilakukan oleh DPR dan tidak ada soal apakah orang luar atau orang dalam. Hanya secara moral Pak Arief Hidayat yang harusnya diganti oleh calon yang lain yang sudah disiapkan, kemudian calon ini malah diganti kembali oleh Pak Adis Kadir. Permasalahannya di sana. Oke, lalu seberapa besar risiko independensi MK tergerus ketika figur dengan latar belakang politisi ini masuk menjadi hakim konstitusi, Bang Afriza? Ya, tentu saja figur MK ataupun bagaimana MK mengawal kebijakan-kebijakan ini bisa kita rasakan akan ada penurunan kepercayaan publik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam hal karut-marut MK selalu yang bermasalah adalah umumnya adalah politisi. Kita bisa melihat waktu itu ada Akil Mukhtar, kemudian kita juga bisa melihat ada dari unsur PAN saat itu menjadi ketua MK juga bermasalah. Dan ini artinya apa? Artinya orang-orang yang berada atau dipilih oleh DPR tujuannya adalah mengawal proses di DPR, khususnya yang paling rawan adalah soal pemilu. Dan ini artinya ada kondisi-kondisi yang dikhawatirkan oleh masyarakat di dalam hal kepemiluan. Sisi yang lain tentu adalah kebijakan ataupun undang-undang yang sangat penting bagi pemerintah, tapi itu dilakukan judicial review oleh DPR dan dilakukan judicial review oleh masyarakat. Dan artinya apa yang sudah diproses oleh DPR kemudian menghadapi judicial review dan kemudian di MK dibatalkan sebagian atau ditolak permohonannya dan segala macam. Dan hal yang terpenting adalah saya rasa sudah waktunya dipikirkan hal yang terbaik. Apa itu? Putusan MK itu ada catatannya, siapa yang membuat perumusannya. Jadi bukan sekedar dissenting opinion atau yang lainnya atau currency opinion, tapi dalam hal ini bukan sekedar DO dan CO, tapi juga bisa dipahami oleh masyarakat. Supaya apa? Supaya terlihat apakah hakim-hakim MK pilihan dari DPR itu benar-benar
negarawan, benar-benar orang yang pakar hukum, benar-benar orang yang punya filosofi terhadap Pancasila maupun terhadap negara ini. Dan saya rasa ini adalah catatan yang baik, dan itu ditulis oleh pasal di Isra, dinyatakan bahwa hakim di Amerika dan di luar sudah menjalankan hal tersebut. Jadi kita bisa baca pola pikirannya. Kalau sekarang kan tidak. Yang terjadi permusyawaratan hakim, kemudian hakim tidak boleh untuk berbicara tentang apa yang sudah dipikirkan atau dirumuskan atau di dalam permusyawaratan kecuali perbedaan pendapat saja. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi setelah hakim MK tidak lagi menjabat, baru dia berkoar-koar. Baru dia menyatakan kesedihannya, menyatakan mirisnya, dia menjadi hakim MK tidak bisa menjaga negara. Lebih baik ada hal tersebut. Saya rasa itu ide menarik. Oke, Anda tadi menyinggung soal proses mekanisme pergantian yang awalnya diisi calon sebelumnya, kemudian diubah calonnya menjadi Pak Adis Kadir, seperti itu. Apakah persoalan ini juga menunjukkan masalah sistemik dalam mekanisme pengisian hakim MK, Bang Efriza? Iya, ini jelas unsur dari DPR inilah yang bermasalah. Dan Hmm. unsur dari DPR ini bermasalah, ini menjadi sebuah pertanyaan publik. Apakah misalnya pengisian dari DPR fit and proper test itu sudah benar-benar objektif? Nah, ini adalah suatu hal yang terkait juga dengan pelantikan Pak Tommy. Apakah benar-benar sudah objektif? Jangan-jangan fit and proper test DPR ini adalah tergantung dari pesanan pemerintah atau tergantung dari pesanan di dalam permusyawaratan DPR itu sendiri sebelum rapat di dalam tadi, misalnya untuk penentuannya. Dan ini adalah satu hal yang utama. Yang kedua adalah bagaimana DPR ini menjadikan wajah DPR ini menjadi lebih baik dengan terbuka, tidak lagi tertutup. Bahkan DPR harus punya komitmen terhadap keputusannya. Jangan tiba-tiba diganti semaunya. Dan ini artinya kita juga perlu melihat kenyataannya. Apa kenyataannya? Kita bisa tarik jauh ke belakang bagaimana DPR saat itu diajukan oleh Presiden Budi Gunawan dan kemudian berpolemik di DPR. Dan kemudian akhirnya berpolemik juga di masyarakat dan disetujui oleh DPR, tapi bermasalah di dalam hal tersebut. Artinya, persetujuan ataupun tidak persetujuan DPR itu sekedar untuk mempengaruhi opini publik saja. Tapi kenyataannya, apa yang terjadi, apa yang dijalankan oleh DPR di era Pak Jokowi itu sendiri, saat itu terjadilah perubahan. Satu calon dan kemudian DPR merasakan bahwa ini tidak tepat dan segala macam. Artinya DPR bermain dalam ranah opini publik. DPR tidak benar-benar objektif. DPR hanya mengikuti keinginan pemerintah. Jika mengikuti keinginan pemerintah, pertanyaannya, apakah yang dilakukan melalui fit and proper test itu benar-benar meritokrasi? Jangan-jangan ini cuma sekedar dagelan fit and proper test. Karena itu tadi, fit and proper test-nya dipertanyakan. Orang tiba-tiba bisa masuk, bisa diterima, dan begitu juga fit and proper test sudah dijalankan, orang sudah ditetapkan, tiba-tiba diganti. Dan DPR penuh dengan unsur konflik tadi, konflik kepentingan. Dan DPR pun juga tidak bisa serta-merta terlepas dari atau melepaskan diri dari partai maupun dari kepentingan pemerintah atas nama koalisi. Dan inilah yang terjadi dari pemilihan Pak Tommy maupun pemilihan Adis Kadir
diperdebatkan oleh masyarakat. Ketidaknetralan DPR, ketidakobjektifan DPR, ketidakseriusan DPR, dan ketidakkonsistenan DPR. Oke, terlepas dari polemik proses panjang tadi Bang Efriza, bagaimana kemudian Adis Kadir ini memberikan pembuktian bahwa bayang-bayang politis benar-benar hilang dan independensinya sebagai hakim MK ini bisa terjaga ke depan? Ya, tentu saja yang ia harus lakukan, ya ia bekerja dengan maksimal. Dan ia tentu harus berani untuk menunjukkan ataupun memberikan dasar pemahamannya yang serius. Misal, bagaimana pemahamannya terhadap konstitusi atau terhadap hukum? Apakah dia masuk dalam progresif kah? Atau dia masuk ke dalam semua apa yang terkait dengan Golkar, atau apa yang terkait dengan DPR, atau yang terkait dengan pemerintah secara urusan politik, tarikan politik, bagaimana ia mensikapinya. Dan ini juga yang terjadi dan menjadi tantangan dari Pak Arsul Sani. Bagaimana ia benar-benar objektif terhadap materi gugatan dari masyarakat. Mereka juga objektif di dalam permusyawaratan dari para hakim MK. Dan ini persoalannya. Permusyawaratan di dalam MK ataupun hakim ini seringkali memang etiknya hakim MK tidak membicarakan apa yang diproses maupun luarannya dari proses itu selama dia masih menjabat. Dan ini artinya disitulah kita kurang dapat mendalami, memahami bagaimana ruh antara satu dengan yang lain dalam mensikapi atau mempelajari dan membaca dan menghasilkan putusan. Dan ini artinya tantangan tersendiri. Apakah Pak Adis Kadir nantinya ke depannya sampai usia 70 tahun kalau masih tidak ditarik oleh DPR, maka ia harus membuktikan apakah ia ada dissenting opinion ataupun ia benar-benar ada terobosan progresif. Dan lagi-lagi, semua hal itu tergantung dari putusan. Walaupun bersifat kolektif, karena permusyawaratan hakim secara bersama-sama, namun lagi-lagi secara perorangan tentu ia harus menunjukkan kualitasnya. Jangan-jangan ia tidak bisa dipelajari, dipahami oleh masyarakat. Karena tadi yang saya bilang, semua putusan MK langsung satu bundel, tidak terlihat napas antar hakim MK. Dan artinya bisa jadi para politisi di DPR cuma sekedar hadir, bermusyawarah, kemudian berpendapat, tapi tanpa kita tahu gregetnya, tanpa kita tahu kualitasnya ada atau tidak. Oke, lalu terkait dengan pelantikan dua sosok tadi, Pak Tommy dan juga Pak Adis Kadir, Anda melihatnya apakah Istana juga punya andil dalam rotasi dua posisi ini? Iya, tentu andil di Istana lebih kuat itu ke urusan ekonomi, karena terkait dengan pertumbuhan, terkait dengan moneter, fiskal, dan sektor keuangan sekaligus yang coba dipadukan. Tapi urusan dari Adis Kadir ini tentu saja adalah bisa dimaknai ini adalah permusyawaratan secara bersama-sama antar partai politik. Dan saya rasa Pak Prabowo sebagai Pak Presiden, tentu saja ya sebagai Presiden, dia tidak berusaha untuk merecoki ataupun mengikuti, mengintervensi dari persoalan di levelnya legislatif. Namun, tentu banyak partai politik bermusyawarah itu atau permusyawaratan dengan cara memilih Adis Kadir ini tentu diharapkan ada sesuatu yang dijaga dan
Jelas apa yang dijaga tentu terkait dengan berbagai keputusan di tingkat MK tadi dalam menghadapi judicial review. Dan ini saya rasa yang terjadi adalah bagaimana politisi kita ternyata tidak pernah insaf untuk mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai dan dirinya. Mereka harus tahu kepentingan rakyat menjadi nomor satu. Kepentingan dirinya semestinya ataupun kepentingan kelompoknya itu harusnya di bawah atau setelah kepentingan masyarakat. Dan inilah yang terjadi. Fit and proper test-nya tidak greget, pelantikan ataupun masuknya Adis Kadir ini adalah kejutan yang salah, kejutan keliru, bukan kejutan yang membahagiakan masyarakat. Baik, terakhir Bang Efriza, tadi Anda sempat mengatakan bahwa sebenarnya yang dipertanyakan dalam proses ini di DPR-nya begitu. Lalu apa solusi agar ke depan jika nanti ada pemilihan hakim MK lagi atau ada keputusan-keputusan yang menyangkut dengan DPR agar ini bisa dikatakan akuntabel, transparan, harusnya DPR seperti apa, Bang Efriza? Ya, saya rasa hal ini Hmm, DPR bisa berkaca ataupun bisa mempelajari dari proses awalnya. hmm, DPR pada awalnya dalam pemilihan hakim MK itu terbuka hmm, dan mereka berharap hadirnya negarawan, dan Pak Mahfud pun cerita di hmm, eranya ia terpilih ada belasan orang hmm, ikut, hmm, belasan orang mendaftar. Dan kenapa sekarang hakim MK ini menjadi porsi orang-orang yang bermasalah? hmm, Ya tadi saya bilang, dari Arsul Sani karena lagi ada konflik, hmm, kemudian Adis Kadir karena dinonaktifkan, dan kemudian ia aktif kembali, artinya orang-orang yang bermasalah, yang tidak punya jiwa negarawan, tiba-tiba dia hadir di dalam pilihan dari DPR RI. Dan artinya intervensi terhadap MK ini itu memang menjadi pilihan partai politik, pilihan DPR RI. Jadi DPR RI ini mengesankan undang-undang yang dibuat oleh DPR RI ketika gagal itu bukan kesalahan DPR dalam membuat undang-undang, tapi kesalahan para hakim MK. Dan mereka menguatkan posisi mereka supaya tidak banyak undang-undang yang diubah ataupun yang mendapatkan keputusan perubahan oleh Mahkamah Konstitusi, maka caranya adalah memasukkan orang-orang yang bisa dipercaya oleh mereka dan memasukkan orang-orang yang bermasalah. Mengapa orang bermasalah itu yang terpenting? Kata kuncinya adalah kalau ia sudah bermasalah, tentu ia akan nurut. hmm, Kalau ia sudah bermasalah, tentu saja ia tidak punya posisi tawar-menawar lebih kuat lagi. Artinya, ia akan mempunyai kepatuhan yang tinggi. Demi apa? Demi jabatannya. Demi apa? Demi proses yang lebih baik. Dan inilah yang terjadi di era Pak Arsul Sani maupun di eranya Pak Adis Kadir. Yang terungkap di publik, yang terungkap di media adalah persoalan dari mereka yang bisa jadi tidak punya posisi, kemudian mereka mendapatkan tempat naungan baru. Dan persoalannya berikutnya adalah DPR tidak pernah belajar. Sudah dua politisi dari DPR yang bermasalah sebagai hakim MK, yaitu Akil Mukhtar, hmm. kemudian kemudian dari PAN, saya lupa namanya, yang pasti kedua-duanya ini terkait dengan korupsi, terkait dengan permasalahan yang sangat krusial, menjaga undang-undang DPR RI. Tapi yang dijaganya inilah yang dijadikan posisi tawar-menawar. Terjadilah suap, terjadilah korupsi itu sendiri. Dan ini
yang menjadi catatan tersendiri. Kalau DPR baiknya membuat panel, misalnya panel untuk seleksi, kemudian membuka ke publik, kemudian siapapun dimajukan, kemudian konsisten. Kalau memang seseorang itu akan melanjutkan, jangan diganti di tengah jalan untuk kepentingan mereka. Karena percuma juga mau DPR itu bermusyawarah atau bermusyawarah secara 8 partai, tapi tetap saja yang punya pengaruh itu cuma 3 partai saat ini. PDI Perjuangan, Golkar, dan Gerindra. Artinya yang lain ini bisa jadi juga tidak aman dalam hal nanti keluarnya keputusan MK. Misalnya, kalau misalnya keluar keputusan MK bahwa putusan ataupun hasil misalnya parliamentary threshold itu dianggap sebagai open legacy ataupun produk dari undang-undang yang dibuat oleh DPR dan tentu MK tidak punya kewenangan untuk itu dan soal legal formalnya itu ada di DPR, maka yang terjadi adalah merugikan partai-partai lainnya, partai-partai kecil. Dan ini yang tidak pernah dipikirkan oleh mereka. Mereka cuma bermusyawarah, bersepakat, tapi lagi-lagi di DPR tidak dihasilkan yang terbaik. MK kehilangan setelah Pak Jimli, kemudian Pak Mahfud, Hamdan Zulfa, kita melihat MK semakin menurun. Dan persoalan menurun kualitas MK juga didorong oleh tidak bagusnya, tidak kompetennya orang-orang yang dipilih. Jadi pemilihan MK cuma akseptabilitas. Penerimaan DPR, penerimaan partai, bukan kualitas. Dan inilah MK ke depannya. Kualitas bisa jadi menurun. Kuantitas juga menurun untuk menguntungkan ataupun berpihak kepada masyarakat. Dan ini yang diharapkan. Baik. Diharapkan politisi ya. Baik, jadi semoga saja apa yang dipilih oleh DPR ini kita anggap saja itu sebuah kekhawatiran sebagai rakyat biasa, Bang Efrize ya. Tapi nanti pada kenyataannya kita juga berharap kekhawatiran-kekhawatiran itu semoga tidak terjadi dan apa yang kita harapkan tentu kedua ini Pak Thomas maupun Pak Adis Kadir juga bisa mampu menjalankan tugasnya dengan baik pastinya, Bang Efrize ya. Iya. Baik, Ya, kita kita sekarang ini tinggal berharap bahwa mereka bekerja dengan baik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Baik, terima kasih atas analisisnya Bang Efriza terkait isu yang hangat. Baru saja tadi sore dilantik Pak Thomas Juwandono sebagai Deputi Gubernur BI dan juga Pak Adis Kadir sebagai Hakim MK. Terima kasih Bang Efriza. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata dan bahasa. Baik Tribuners, dan untuk Anda jangan lupa untuk terus saksikan Tribun News on Focus hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Agung Laksono, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.